Hai sahabat daki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam lestari untuk para sahabat pendaki semua. Selamat datang kembali di channel Sahabat Daki, tempat kami berbagi cerita, pengalaman, dan kebersamaan dalam setiap langkah pendakian. Kali ini kami, Adit, Bona, dan Angga akan mengajak kalian semua menjelajah salah satu gunung mereka di Jawa Timur, yaitu Gunung Arjuno, melalui jalur Sumber Brantas Batu. Dalam perjalanan ini kami tidak sendiri. Ada Mas Ruli Kijang Arjuno, yaitu sosok akamsi sekaligus guide handal yang akan memandu langkah kami, serta Mas Alek, reporter berpengalaman yang siap membantu membawa perlengkapan menuju puncak. Mari bersama-sama kita ikuti perjalanan penuh tantangan, keindahan, dan kebersamaan ini. Dukung terus ya channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe, agar semakin banyak sahabat mendaki yang bisa ikut merasakan semangat dan cerita dari setiap jejak langkah kami. Selamat mendaki online. Sekitar 20 menit dari Bukit Sabin di Kota Batu, kita menuju ke pos perizinan Tahura Raden Suryo, yaitu pintu awal sebelum melangkah menuju Gunung Arjuno lewat jalur Sumber Brantas. Di sini semua pendaki wajib melakukan registrasi SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi jangan sampai lupa ya, karena ini bukan sekedar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kita sebagai pendaki untuk ikut menjaga alam. Selain itu ada juga pengecekan barang bawaan. Tujuannya bukan mau ngerepotin, tapi memastikan apa yang kita bawa naik harus kembali turun lagi, terutama sampah. Jadi kalau bawa mie instan 1 dus, ya turunnya jangan tinggalin bungkusnya ya, dusnya juga diingat. Proses ini penting banget, karena gunung bukan tempat pembuangan akhir, melainkan tempat kita belajar menghargai alam. Jadi yuk sama-sama kita patuhi aturan, biar perjalanan kita aman, nyaman, dan tentunya tetap lestari. Setelah proses registrasi dilakukan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pintu rimba Brakseng. Perjalanan ditempuh kurang lebih 20 menit dengan menaiki pickup khas pendakian. Transportasi favorit para pendaki yang bikin serasa naik wahana gratis. Bedanya tanpa sabuk pengaman. Nah, itu rimba 2019 meter di atas permukaan laut. Angga. Satu persatu rombongan pendaki yang turun dari pickup sudah lebih dulu melangkah. Dan kini giliran kami berempat bersama Mas Kijang Arjuno menapaki jalur penuh cerita ini. Ada rasa penasaran dan antusias yang menyelimuti, membayangkan seperti apa kontur trek Arjuno via Sumber Brantas ini. Apakah banyak menanjaknya? Apakah banyak landainya? Atau justru penuh kejutan di setiap tikungannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mendaki, alangkah baiknya kita berdoa supaya perjalanan kita lancar, naik dengan selamat, pulangnya sehat. Sahabat daki? Sahabat kita semua. Daki? Sahabat kita semua. Oke. Udah nih sama istri. Udah sama istri. Wah bahaya nih. Dengan berbekal doa, semangat, dan keyakinan persiapan fisik, kami mengawali trek dengan melintasi sisi pinggir perkebunan warga dari pintu rimba Brakseng menuju pos 1. Dan juga tidak lupa menyalakan pemantau heart rate di jam setengah pintar kami, agar tarian denyut jantung termonitor dengan baik. Aduh, gimana nih saudara? Mulai ekosistem saudara. Udah nyoba ya, pas daerah ini Pak Bukoviva. Kontur trek menuju pos 1 masih tergolong landai, meski ada beberapa tanjakan yang lumayan bikin ngilu lutut dan beberapa kali kami beristirahat di tengah trek. Dikarenakan hari itu mentari cukup bersinar terang, namun hawa dingin membuat sengatan sang mentari tak terasa menyentuh kulit. Oh iya, seharusnya kami memakai sunblock saat itu, ternyata kami lupa memakainya. Ya, hasilnya kulit wajah kami terkelupas saat turun dari gunung.
suami takut istri. Seperti halnya pendakian di gunung lainnya, kali ini meskipun bukan weekend, kami kerap berselisih jalan dengan pendaki lain yang baru turun dari puncak. Saling bertegur sapa di lintasan trek adalah hal yang lumrah dilakukan, di mana pendaki yang turun selalu memberikan semangat pada pendaki yang akan naik. Oh iya, untuk jalur sumber berantas ini tidak ada sumber atau mata air, sehingga kita wajib membawa air yang cukup selama melakukan pendakian dalam rentang 2 hari 1 malam seperti ini. Namun bila dibandingkan jalur lainnya, jalur sumber berantas termasuk trek yang cukup nyaman untuk dilalui dan termasuk trek singkat untuk menuju puncak Arjuno. Jam setengah 12 akhirnya sampai juga kita di pos 1. Di sini artinya kita telah menempuh 1 jam perjalanan dari pintu rimba dengan berbagai macam bonus landainya trek. Setelah beristirahat di pos 1, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kontur trek menuju pos 2 masih landai dengan vegetasi yang agak terbuka. Sesekali kami harus minum air untuk sekedar membasahi kerongkongan, sebab agar tidak dehidrasi selama melakukan trekking ini. Menuju pos 2, vegetasi sudah mulai terbuka, kerap kali menemui pohon tumbang dan juga pohon pinus yang batangnya gosong, habis terbakar saat musim kemarau. Menariknya, saat jalur mulai terbuka, kita bisa melihat deretan gunung megah yang berdiri gagah di sekitar Arjuno. Dari sini tampak gunung Lirang yang bertetangga dekat. Lalu jika cuaca sedang cerah, terlihat pula gunung Kawi dan bahkan gunung Bantuman dari kejauhan. Pemandangan ini menjadi teman perjalanan yang membuat rasa lelah seakan terbayar tuntas.
sekitar pukul 1:30 sampai juga kami di pos 2. Waktu tempuh dari pos 1 ke pos 2 ini kami tempuh 1 jam 30 menit karena jalan kami sangatlah santai sambil menikmati pemandangan di sekitar trek. Ya, say hello Mas. Halo. Halo. Kata-kata hari ini spek porternya di luar nalar. Ini porternya Kijang Arjuna salah satunya seperti di speknya. Ini masih bisa numpuk lagi, bawa barang, bawa kargo, istri orang bisa dibawa. yang ditamakan istri orang. Di pos 2 ini ada juga rombongan pendaki lain yang lagi masak mie. Siapa sih yang bisa ngelawan kenikmatan mie instan di tengah gunung? Rasanya, jangan tanya deh, enak banget. Pasti lebih nikmat dari mie yang ada di rumah, ya kan? Mereka juga kelihatan enjoy banget. Mungkin lagi berpikir, kenapa nggak bawa lebih banyak mie ya? Jadi bisa dibagi-bagi sama yang lain. Trekking pun kami lanjutkan lagi setelah rehat selama 15 menit di pos 2. Menuju pos 3, bahu dan kaki Mimin sebenarnya rasanya sudah mulai cenut-cenut, dan hal itu adalah biasa bagi seorang pendaki. Dan itu udah jadi pilihan. Intinya menikmati alam gak boleh kebanyakan protes. Yang penting tahu kemampuan fisik diri. Bila dirasa lelah ya istirahat. Bila sudah pulih lanjut trekking lagi. Sesimpel itu melakukan pendakian. Dan jangan pernah memaksakan fisik bila dirasa tak memungkinkan, sebab hal itu akan merugikan diri sendiri dan teman pendakian. Menuju pos 3, jalur mulai banyak menanjak. Dibandingkan jalur sebelumnya yang banyak landainya, kini Mimin dipaksa beberapa kali rehat buat sekedar menyamankan betis dan pinggul di tengah trek. Vegetasi masih didominasi tanaman perdu dan beberapa pohon pinus muda yang baru tumbuh. Trek berbatu mulai bermunculan di sini, membuat kaki agak tertahan dalam langkah, sebab ternyata batunya sangat keras-keras, seperti kerasnya tekad kami menuju puncak Arjuna. September ya? 13 di ketinggian 2468. Lanjut, semoga saya ini dua. Amin. Amin kan? Amin. Ngomong seru juga ya. Kirain semoga cerah, ternyata semoga dua ya, rukun dan damai. Amin. Amin ya. Untuk saya juga Ini sama sampai satu aja lah. Yang di rumah satu, di rumah sana satu, rumah sana satu. Sudah lebih dari 2 jam kami berjalan menuju pos 3. Perasaan kok nggak sampai-sampai, sebab perkiraan adalah 1 jam lebih, seharusnya sudah sampai. Ternyata kami berjalan melambat bak kura-kura. Ditambah lagi seringnya mengambil momen berfoto dengan latar gunung kembar 1 dan kembar 2, juga Gunung Lirang yang nampak di perjalanan menuju pos 3 ini.
Akhirnya setelah 2 jam lebih trekking sampai juga kami di pos 3. Lahannya lumayan luas, namun bukan digunakan untuk area camp. Sebab menurut petugas base camp, hal ini agar tidak mengganggu keberadaan satwa liar di area hutan. Oh iya, di sini kami mendapatkan suguhan kopi panas dari pendaki asal Kota Blitar. Makasih ya Mas, semoga Masnya diberikan limpahan rezeki dan kesehatan. Amin. Setelah kami rasa cukup rehat di pos 3, perjalanan kami lanjutkan kembali menuju Lembah Lengkehan. Lembah Lengkehan merupakan area camp sebelum kami melakukan summit menuju Puncak Arjuna. Perjalanan menuju Lembah Lengkehan tetap menanjak, dan dengan sisa tenaga yang ada, kami tetap melangkahkan kaki dengan paci kura-kura, sembari menikmati suasana di sepanjang jalur trek. Di jalur ini kami melewati area batu asap, yaitu area uap panas dari dalam bumi yang lumayan bisa menghangatkan badan para pendaki di tengah hawa dingin pegunungan, dan bisa dikatakan sebagai media sauna alami. Batu asap ini merupakan aktivitas geotermal dari Gunung Welirang yang memang masih berada satu kawasan dengan Gunung Arjuna. Beberapa menit melangkah dari batu asap, setelah beristirahat sejenak di pos 3, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara lengkingan tajam yang memecah keheningan hutan. Suaranya nyaring, membuat kami spontan berhenti dan saling berpandangan, dan bertanya-tanya hewan apakah itu. Mas Ruli yang sudah lebih dulu mengenal suara tersebut langsung berkata, "Itu suara kijang." Kami pun menajamkan pandangan, mencoba menembus rapatnya pepohonan, dan benar saja, di kejauhan tampak sepasang kijang sedang berdiri waspada. Sang jantan bertanduk tampak gagah berdampingan dengan pasangannya. Sungguh memenangkan dan beruntung sekali kami bisa menyaksikan langsung di habitat aslinya. Sekali lagi, alam menunjukkan keajaibannya, tanpa diduga, tanpa disangka. Matahari masih saja semangat-semangatnya buat nongol, tapi untungnya hawa dingin pegunungan masih setia menemani. Jadi meskipun panas, badan tetap adem. Tapi jangan salah, trek mulai nanjak tajam, dan setiap langkah tuh rasanya kayak naik tangga gedung 15 lantai. Aduh. Hutan, angin, dan suara langkah kaki jadi teman perjalanan kami. Dan meski nafas udah kayak wifi satu bar, smart kami masih full sinyal. Pokoknya bagi kami pendakian ini bukan cuma soal nyampe puncaknya, tapi juga soal berjuang bareng, sambil ngakak bareng, meski paha nyaris kram bareng.
Akhirnya setelah 6 jam lebih perjalanan dari titik pintu Rimba Prakseng, sampai juga di area camp Lembah Lengkean. Areanya cukup luas untuk mendirikan tenda. Lembah ini diapit oleh Gunung Kembar 1 dan Gunung Kembar 2. Sambutan hawa dingin memaksa kami banyak berada di dalam tenda saat itu, sebab kami harus tidur buat melanjutkan perjalanan summit di esok harinya. 6 jam 54 menit. Mati ya. Kata-kata hari ini bang, kata-kata. Maung lamanya maung lamanya maung. Mana mana mana. Meow.